Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Rais Bututihe. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amain Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dari Bapak Salman Alade, SPD, MPD. Video kali ini saya akan mengulas sebuah buku. Sebelum saya menceritakan tentang isi buku ini, saya akan menyampaikan identitas dari isi buku ini. Judul buku Filsafat Pendidikan Islam, pengarang Dr. Hasan Basri MAG, penerbit CP Pustaka Setia Bandung, tahun terbit 2007 dengan jumlah halaman 252 halaman dan ketebalan buku ini sekitar 13 x 24 cm. Ini menceritakan tentang filsafat pendidikan Islam, yang mana buku ini sangat menarik dan mengedukasi mahasiswa pengajar umat Islam seluruhnya yang haus dengan ilmu pengetahuan filsafat Islam, dan juga memperluas tentang filsafat pendidikan Islam. Buku ini juga menjabarkan secara rinci tentang filsafat pendidikan Islam, yang mana pendidikan merupakan upaya dalam memperoleh ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi dikaji lebih mendalam dan komprehensif yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan. Di dalamnya, sebagaimana kita tahu bahwa manusia telah dibekali akal oleh Sang Pencipta, yang dengannya lah seluruh manusia berpikir dan berpendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi manusia dan pengajar yang ingin mendalami filsafat pendidikan Islam, karena materinya terdapat kurikulum yang sesuai dengan perguruan tinggi. Jadi para mahasiswa dan pengajar saya sarankan untuk membaca buku ini sebagai tambahan referensi tentang ilmu filsafat. Filsafat pendidikan agama memiliki dua pengertian. Yang pertama, berpikir tentang dasar-dasar agama secara logis dan bebas, tanpa terikat oleh ajaran agama dan tanpa ada tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. Yang kedua, berpikir tentang dasar-dasar agama secara kritis, analitis, dengan tujuan untuk menyatakan kebenaran agama tidak bertentangan dengan logika. Sedangkan filsafat ilmu agama adalah hasil kreasi pemikiran yang logis, sistematis, dan radikal, berdasarkan pada pengalaman hidup baik langsung atau tidak langsung, mengenai keyakinan adanya aturan hidup yang bersumber dari suatu kebiasaan yang absolut. Berdasarkan perbedaan keduanya, menurut Faisal adalah bahwa filsafat agama membahas dasar-dasar agama secara analisis atau kritis, tanpa terikat oleh ajaran-ajaran agama, dan menjelaskan bahwa apa yang diajarkan agama tidak bertentangan dengan logika. Sementara filsafat ilmu agama adalah hasil kreasi berpikir berdasarkan pengalaman hidup tentang dasar-dasar agama secara logis, sistematis, dan radikal, yang berguna bagi perkembangan ilmu pada umumnya dan khususnya ilmu agama. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan misteri. Pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui, bentuk objek tergantung, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmu dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu erat kaitannya dengan epistemologi yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman manusia yang mengenai logika dan metodologi. Filsafat ilmu sebagai kelanjutan dari perkembangan filsafat pengetahuan adalah merupakan cabang filsafat ilmu yang objek sasarannya adalah ilmu, atau secara populer disebut dengan ilmu tentang ilmu.
Agama merupakan sistem kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural atau Tuhan. Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar lebih bisa bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik logis dan benar. Kelebihan buku ini yaitu memasukkan pemikiran para tokoh yang hebat seperti seorang wanita yang bernama Rahma El-Yunisa. Saya sangat bangga dengan adanya pemikiran dari seorang wanita tersebut, karena beliau adalah seorang tokoh wanita dari Indonesia, dan kelebihan dari buku ini adalah cover yang sangat menarik dan tidak ditemukan kesalahan. Kekurangan dari buku ini tidak adanya gue note, dalam artian referensi yang diambil hanya terdapat dalam daftar pustaka saja. Alangkah baiknya jika dicantumkan gue note atau catatan kaki sehingga pembaca tahu materi mana atau bagian mana yang dikutip dari sumbernya dari mana. Selain itu terdapat materi yang disampaikan secara tidak langsung ataupun to the point, melainkan pengantar yang panjang dan berkesan bertele-tele sehingga cenderung menyulitkan pembaca dalam memahami inti yang disampaikan dalam bab ini. Baiklah, itulah hasil pengulasan resensi dari buku Filsafat Pendidikan Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dalam kalimat, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kata salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.